كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada halaman 46. Yang berikutnya adalah pengaturan waktu, yaitu seseorang thalib yang perlu antum perhatikan harus bisa mentertibul awqat, mengatur waktu. Jangan waktu antum di markiz, di pondok pesantren itu habis begitu saja, berlalu begitu saja, namun waktunya antum tidak tertata, tidak dirapikan, sehingga habis waktu antum nanti sia-sia, sedangkan antum tidak mendapatkan hasil sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya nanti di hari kiamat anin na'im, tentang suatu kenikmatan yang ada. Bahkan pernah suatu malam Nabi kita Muhammad SAW kelaparan. Lalu pada malam itu juga Abu Bakar dan Umar kelaparan. Keluarlah Nabi SAW dari rumah beliau. Pada saat di luar, beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa mereka keluar malam? Kata mereka, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, alladzi akhrajani huwa alladzi akhrajukum. Yang mengeluarkanku malam hari ini juga adalah yang mengeluarkan kalian pada malam hari ini. Maksudnya sama-sama lapar. Lalu Nabi SAW bersama kedua sahabatnya pergi ke rumah salah seorang sahabat Ansori. Datang dia ke rumah sahabat tersebut, ternyata sahabat tadi tidak ada di rumah, dia sedang keluar, yang ada cuma istrinya. Menanti sebentar, tidak lama sahabat tadi pulang. Lalu disambut oleh sahabat tersebut, marhaban di Rasulullah SAW. Lalu sahabat tersebut bergegas mengasih kepada Rasul SAW setandan kurma lah, ada rutop, ada kurma. Kemudian sahabat tersebut juga bergegas ingin menyembelihkan hewan untuk Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memperingatkan sahabat tersebut, waspada, jangan sampai menyembelih hewan yang sedang menyusui anaknya. Kemudian pada malam hari itu Nabi SAW makan dari kurma tadi, kemudian minum dari air yang segar, makan daging tadi. Sudah kenyang, beliau mengatakan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, sungguh demi Allah, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Antum tahu nikmat tersebut cuma sekedar kenyang, ya, nikmat yang kenyang. Sehingga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak.
Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang adalah nikmat talabul ilmi syar'i. Itu adalah nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul ilm. Kenapa ya ikhwan dikatakan nikmatul ilm adalah nikmat yang paling besar? Yang pertama, karena tidak setiap orang mendapatkan nikmat ilmu tersebut. Tidak semua orang bisa belajar. Tidak setiap orang meraih ilmu. Maka tatkala seseorang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla dari ilmu syar'i ini tadi, berarti dia telah diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh al-Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, "Ya'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi." Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, anna afdhalal minan, bahwasannya anugerah Allah yang paling afdal adalah ilmun yuzilu syakka anka wad-daran, suatu ilmu yang menghilangkan keraguan dan yang menghilangkan kotoran-kotoran dalam hati, menghilangkan noda-noda akhlak yang buruk. Wa yakshiful haqqa lidil qulub, ilmu yang bisa membuka kebenaran bagi orang yang memiliki hati yang bagus. Wa yusilul abda ilal matlub, ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Ilmu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi kita Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fi maqamil imtinan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Dulu engkau ya Muhammad, ma tadri, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka, di mana ayat Al-Qur'an? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah yang mengajarkan kepada engkau suatu ilmu, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau ya Muhammad sangatlah agung. Dikarenakan ilmunya adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang penuntut ilmu, ya. Amal jariah yang paling tidak terputus itu ilmu. Kalau bangunan itu amal jariah yang kadang masih terputus. Ketika mu'attal terputus dia. Ini pondok pesantren kita bangun, ya kita berharap sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun, sampai kiamat, itu harapan kita. Tapi kita tidak tahu sampai kapan. Kalau ada gempa hancur, na'udzubillah, ya, tidak dipakai lagi. Atau kalau ternyata ada diambil pemerintah, tidak boleh dipakai, hilang misalkan. Tapi kalau ilmu, ketika diajarkan, selama orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang antum ajarkan, maka antum akan mendapatkan bagian dari amal jariah. Nah, karena ilmunya adalah bagian dari suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang penuntut ilmu harus bisa mengatur waktu untuk menata ilmu tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'alah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima aflah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya. Fima afnah, di mana dia habiskan. Umur antum berlalu begitu saja, dikasih umur
sampai umur 60 tahun, 30 tahun, sampai 40, 50, 60, 70. Di mana dia habiskan? Apalagi kalau umurnya dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla melebihi dari 70 tahun. Muammar, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melebihi 70. Kalau sudah lebih dari 70, maka diminta tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah kasih umur yang panjang kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Umur ditanya. Kemudian juga yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan, kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, wa an badanihi wa an jismihi fima abla, tentang badannya, kemana dia usangkan, ya, yang tadinya segar sampai lemes, sampai loyo, sampai keriput, kemana habisnya? Apakah dihabiskan dalam perkara menuntut ilmu? Juga Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang yang asing atau ibarat orang yang sekedar melintas. Antum ketika terasing di suatu negeri seperti Ustaz Syarif berada di Yaman, beliau, apakah beliau di sana mau punya aset? Ya enggak? Enggak ada beliau. Untuk apa punya aset ini, aset itu? Karena sesuatu yang tidak penting. Karena beliau tahu beliau adalah orang yang asing, nanti akan pulang ke kampung halamannya. Bagi orang yang tahu kalau dia adalah orang yang asing di dunia ini, nanti dia akan pulang ke akhirat, dia akan memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga ketika seseorang memahami dirinya adalah gharib di suatu negeri, ya, jamaknya ghuraba, dia adalah orang yang asing, berarti dia akan meninggalkan negeri tersebut. Pasti dia akan berbekal di tempat tersebut untuk melanjutkan kepulangannya ke kampung halamannya. Atau ibarat orang yang melintas suatu perjalanan. Ketika seseorang yang melintas suatu perjalanan, dia tidak akan mungkin menyanyiakan perjalanan tersebut kecuali dengan yang bermanfaat. Ngapain antum bawa sampah di perjalanan tersebut? Antum akan ambil di perjalanan tersebut yang bermanfaat bagi antum dalam perjalanan tadi. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunggu waktu pagi. Dan kalau engkau berada di waktu pagi, jangan sampai engkau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil bagian dari sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan ambil bagian dari kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Mumpung ada kesempatan, waktu itu berjalan dengan cepat ya ikhwan. Ketika antum berada di markiz, itu berjalan dengan cepat, tanpa terasa antum, apalagi di pondok pesantren itu tanpa terasa. Hari berjalan begitu saja. Kemudian juga dikatakan oleh Abu Bakar At-Turtushi, dikenal dengan Al-Imam At-Turtushi, dikatakan oleh Imam At-Turtushi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Bashkwal dalam As-Silah. Masya Allah ya, ini ada faedah, ini faedah bagiana, faedah yang baru. Ana tahunya dari Al-Imam An-Nawawi di awal-awal Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Di sini ternyata disebutkan dari At-Turtushi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Bashkwal dalam As-Silah.
Suatu syair, ingat baik-baik, berarti Abu Bakar At-Turtushi, Al-Imam At-Turtushi, ya. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana fakkaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Al-Imam At-Turtushi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Inna lillahi ibadan futana, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Bagaimana hamba-hamba yang cerdas tersebut? Apa patokan kecerdasan mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka adalah orang-orang yang mentalak dunia, melepaskan dunia karena khawatir terhadap fitnah dunia. Fakkaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, mereka pun memikirkan tentang dunia tersebut tatkala mereka tahu bahwasannya kehidupan dunia bukanlah untuk kehidupan yang selama-lamanya. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia tersebut adalah lujjah, ibarat lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan, dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh di lautan tersebut sebagai bentuk bahtera dalam mengarungi lautan tadi. Difahami? Sehingga dunia tadi dijadikan apa? Ibarat lautan, supaya antum bisa melewati lautan ini tadi, maka antum harus punya amal soleh. Apa amal soleh? Diumpamakan ibarat kapal. Supaya bisa antum melewati lautan ini tadi, antum harus punya kapal kan? Kalau tidak punya kapal, jatuh antum, tenggelam, digulung sama ombak lautan tersebut. Berarti di dunia ini tadi, kalau tidak punya amal soleh, maka antum tidak akan bisa melewati dunia tadi. Paling tidak antum akan terfitnah dengan kehidupan dunia. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna Allah ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan walam asudda faqraka. Masya Allah, lihat motivasi ya ikhwan ya. Kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Penuhi waktumu, fokuskan waktumu untuk ibadah kepadaku. La syakka wala raib anna talabal ilmi min afdalil ibadat an-nafilah. Tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu termasuk ibadah yang paling afdol dibandingkan ibadah-ibadah yang nafilah. Tidak diragukan lagi. Itu sesuatu yang sudah jelas. Menuntut ilmu adalah afdol ibadah yang selayaknya seseorang mau memfokuskan dirinya. Ketika seseorang fokus dalam menuntut ilmu, fokus dalam belajar, itu sama maknanya dia fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dipenuhi dengan ilmu, dia penuhi dengan hifdz, dipenuhi dengan murajaah, hudurud durus, hadir di
daras-daras yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada. Dia tidak punya aktivitas lain. Antum sebagai santri fokus saja belajar di sini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Aku penuhi, aku isi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Dadanya antum penuh dengan kekayaan, tidak tatallu' dengan dunia. Allah berikan qanaah pada diri antum. Bahkan ternyata dunia tersebut betul-betul ya'tika minad dunya wa hiya raghimah, akan datang kepada engkau dunia dalam keadaan dunia tersebut tidak mau mendatangi engkau, tapi dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi. Kata siapa ya ikhwan, menuntut ilmu itu sebab kefakiran? La, hasya wa kalla. Talabul ilmi syar'i sabab rizq. Wa kama yuqal man talabal ilma takaffalallahu birizqihi. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang mencari ilmu takaffalallahu birizqihi, Allah akan cukupkan rezeki dia. Ya ikhwan, qad ra'ayna wa syahadna ba'd ikhwanina. Kita saksikan ada sebagian teman kita, ya, tapi orang tuh kadang jarang mau bersyukur, kadang jarang mau ta'ammul, mentadabbur. Dulu ada orang yang hadir di sini, ya, Ustaz Syarif tahu, rutin ikut pelajaran durus, sampai-sampai males untuk kerja, mau fokus belajar. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih sepeda motor, ada yang ngasih handphone. Subhanallah. Datang dunia tadi, Allah datangkan fa'ilul khair, muhsinin, meninggalkan daras ila hadis. Untuk bayar kontrakan saja susah, ya. Orang gak ada yang mau peduli. Orang gak ada peduli. Sampai akhirnya mentok di Palembang ini, gak kuat sama sekali. Akhirnya pulang kampung, meninggalkan kota Palembang. Anak ngobrol sama, sharing sama Dokter Vicky, sama Pak Didi, nah sharing, ngobrol. Katanya beliau, betul ya Ustaz, menuntut ilmu itu sebab rezeki. Iya tak? Ustaz Syarif insyaallah ya'rifuhu kama annahu ya'rif ba'dal yaum yaumul ahad. Nah itu tadi, itu rezeki. Antum pernah tidak merasakan, pernah makan suatu makanan yang dulu antum belum berada di pondok pesantren tidak pernah makannya sama sekali? Hah? Ya enggak? Ana ambil contoh ya, Ustaz Syarif bisa datang ke Masjidil Haram. Dua santri di Palembang ini yang pernah belajar di Darul Hadis ini sudah bersimpuh sujud di depan Ka'bah, nasihin sama Ustaz Syarif. Kalau antum masih jadi sales wifi, ya, bayar Republik, kayaknya juga enggak, ya enggak? Belum tentu. Berapa sih gaji sales? Gitu? Seperti itu. Nasihin. Kalau masih dia jual apa, martabak dulu, ya belum tentu antum. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang lain itu belum tentu bisa. Nikmat rezeki yang langka loh, bisa bersujud di depan Ka'bah.
Dengan sebab apa? Wasilahnya talabul ilmi syar'i. Tapi ingat sebagaimana yang disebutkan di buku yang ini kemarin, ya, menuntut ilmu itu awalnya kasabar, pahit. Namun ujungnya nihayatu khulud, manis. Tapi kadang orang itu tidak mau merasakan sabar dalam menuntut ilmu, tidak mau merasakan pahit dulu. Padahal menuntut ilmu sebab rezeki ya ikhwan. Ini ana selalu ingat yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ahdal. Ana dengar rekaman beliau ketika itu ana berada di Yaman. Beliau datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat. Ana berangkat ke Saudi Arabia. Sampai rekaman ke ana. Ana dengar isi rekaman itu fawaid rehla beliau di Indonesia. Ana dengarkan dari awal sampai akhir. Di akhir beliau menyebutkan, subhanallah, kata beliau, para tulabul ilm yang dari Darul Hadis Yaman, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka untuk bisa bolak-balik ke Baitullah Al-Ka'bah, Masjidil Haram. Ada saja. Jangan antum pikir rezeki itu mobil mewah. Ya enggak? Rezeki Allah SWT banyak. Orang bisa ke sana, itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dari mana? Walaupun jalan rezekinya itu ada, karena mereka kan punya ilmu, punya skill. Nah, nanti ada travel misalkan, Ustadz Wandi, bisa enggak tanggal sekian antum bimbing jamaah, lumayan kan, udah gratis berangkat sana, dibeliin tiket, kasih duit saku pula, antum bisa ibadah di sana. Terkadang seperti itu. Sebab rezeki ya ikhwan menuntut ilmu itu tadi. Nah, kunci sukses dalam menuntut ilmu apa? Jangan baper. Apa bahasa Arabnya baper ini tadi? Ya, merajuk ya, zalan. Nah, zalan bahasa Arabnya, zalan. Anta zalan gitu tadi. Nah, ngambek bahasanya itu. Ya, ngambek. Dimarah ustad, ditegur ustad. Dah, kalau kayak gitu enggak jadi antum. Ya, enggak akan jadi. Ada kawan yang jahilin di pondok pesantren, dah, nggak akan jadi. Dimanapun hidup, ana dari dulu punya prinsip, ya. Selagi orang itu nggak ganggu fisik, kalau nggak ganggu fisik, bales. Gimana ayat Al-Quran? Fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bih. Ya, goco ya goco bro. Bahasanya seperti itu. Tapi walain sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kalian sabar, ya itu baik bagi orang-orang yang sabar. Kalau cuma sekedar diomongi, dioceh sama kawan, dikatain, ya sudah. La yadurru illa nafsah. Tidak membahayakan kecuali diri dia sendiri. Kecuali udah mukul. Kalau mukul, tangkis. Itu antum prinsip di pondok pesantren. Ini enggak, karena sebagian orang ada mungkin di pondok pesantren begini langsung pulang, dah izin sama orang tuanya, enggak mau mondok lagi, mau begini. Emang antum juga kaya? Enggak mondok. Sebagian ada orang yang keluar dari majelis ilmu, keluar dari pondok pesantren, anak lihat juga enggak kaya-kaya. Ya. Umur 19 tahun, 20 tahun kaya juga enggak. Hidup enggak jelas. Belajar juga enggak. Sehingga bagi penuntut ilmu ya ikhwan, tatkala dia mau fokus ibadah, mau memanfaatkan waktu untuk tafarrug lil ibadah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan berupa memberinya kekayaan. Namun kata Allah Azza wa Jalla, wa in lam taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asudda faqraka. Namun jikalau engkau tidak mau melakukan hal tersebut,
tidak mau fokus ibadah. Ya, tidak mau fokus ibadah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Malaktu yadaika syughlan, maka saya akan memenuhi kedua tangannya dengan kesibukan dan tidak akan menutupi kefakiran. Sibuk terus dan juga dia tidak kaya-kaya, penuh dengan kefakiran terus. Ya, ini wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.